Lanjut ke penilaian ya, penilaian. Oke. Bagaimana sih penilaiannya? Baik. Jadi emang di sini penilaiannya itu memang begini. Jadi emang biasanya kita penilaian itu adalah kepada halaman, tapi bukan kepada kemampuan. Nanti kita bisa berbandingkan mana yang lebih mudah, mana yang lebih lebih baik buat wali murid seperti apa. Karena apa? Kepentingan kita itu adalah untuk bagaimana laporan kita kepada wali murid, seperti itu ya. Penilaiannya ya. Ini ada penilaian tentang pencapaian indikator, ada pencapaian halaman. Ini contoh di jilid 4, di jilid 4 halaman 4 dan 5. Sebenarnya indikatornya sama, yaitu adalah menguasai perbedaan antara sa sukun, sin sukun dan shin sukun. Di jilid 4 di halaman 4 juga sama dengan jilid 5. Tapi ketika antum menggunakan dengan halaman, maka kesannya ada perbedaan nih pada 5. Padahal secara umum 4 dan 5 itu indikatornya sama. Yaitu adalah perbedaan di huruf sa sukun, sin sukun dan shin sukun. Tapi karena kalau kita pakai halaman berarti ada perbedaan di halaman ini, padahal indikatornya sama sebenarnya. Dan bisa jadi anak-anak yang di halaman 4 itu baru selesai bisa langsung baca dalam 5 bisa. Nggak perlu pakai DS, bisa jadi. Karena memang itu adalah hanya di situ ada tentang perbedaan antara sa sukun, sin sukun dan shin sukun. Tetapi ini nanti butuh, kalau bagi para guru Quran butuh bedah nih. Bedah di tartil itu. Ya sebenarnya tiap halaman itu ada indikatornya apa saja sih? Karena nanti ketika masuk rapat lebih gampang nih nanti. Demikian pula di sini contohnya. Nah, dalam perbedaannya itu adalah di situ sebutkan kalau sesuai dengan indikator berarti anak dianggap menguasai indikator yang diharapkan, yaitu tepat dalam membedakan huruf sin sukun, sa sukun dan shin sukun. Ini indikatornya. Tapi kalau di halaman nanti penilaiannya adalah anak dianggap naik jilid jika maksimal 3 naik halaman, bukan jilid ya, naik halaman jika maksimal 3 kali kesalahan dalam satu halaman itu. Tapi sebenarnya yang menjadi ini utamanya adalah anak membedakan antara sa sukun, sin sukun dan shin sukun. Ini emang ini perlu merubah mindset guru-guru kita. Ya guru-guru kita rata-rata ketika mengajarkan itu adalah kepada ini belum selesai. Jadi kalau salah 3 kali itu yang mana dulu tuh? 3 kali itu ketika 3-nya adalah contoh di sa terus, berarti sebenarnya belum menguasai di huruf sa sukunnya. Tetapi ketika memang ini halaman, berarti kesannya halaman itu belum selesai. Padahal yang belum selesai hanya di sa sukunnya. Atau salahnya dilihat loh, apakah di shin sukunnya. Sehingga emang ini kalau dengan indikator lebih gampang sebenarnya. Tapi kalau memang bagi guru-guru Al-Quran ini perlu kerja ekstra nih. Karena apa? Karena biasanya cukup dengan halaman sekian begitu ya. Nanti perlu detail nih. Ternyata mana nih yang belum dikuasai nih? Apakah yang sa-nya atau yang shin-nya? Kenapa? Ini biar kita memilah-milah. Kita memilah-milah bahwa yang kita targetkan adalah bukan di halamannya, tapi adalah apakah indikatornya sudah dikuasai atau belum. Yang ini memang butuh merubah mindset kita gitu ya, mindset kita. Kenapa? Mindset para guru biasanya itu adalah membaca halaman sampai selesai. Padahal bisa jadi ada anak-anak yang kalau diterangkan 3 kali saja sudah langsung beres, langsung bisa. Ada. Nggak perlu berhalaman-halaman begitu latihan. Tapi karena emang itu kita harus dibegitukan, maka mungkin saja bagi anak-anak SMP mungkin lebih baik ya. Karena apa? Nggak perlu pakai berulang banyak sekali, mengulangi sedikit saja. Tetapi kalau anak SD mungkin memang idealnya memang begitu. Tetapi ada beberapa anak-anak yang bagus yang mungkin cuma diterangkan sekali 2 kali kemudian bisa menjelaskan dengan baik. Maka kalau kemudian mengeceknya tidak harus halaman selesai, tapi boleh diajak nih atas, kemudian tengah, kemudian bawah begitu ya. Kalau sudah balik lagi begitu, maka ketika dia menguasai maka sudah dianggap lulus, meskipun mungkin tidak harus selesai halamannya, baca semua tidak, tapi intinya adalah seperti itu ya. Ini perbedaannya. Nah, bagaimana rapotnya? Nah, perbedaannya begitu. Kalau rapotnya sama, rapotnya berarti nanti begitu ditulisnya. Ketika laporan kepada wali murid, laporannya adalah kalau dengan indikator, maka laporannya adalah
Anda telah menguasai perbedaan sin sukun, ta sukun, dan shin sukun. Ini kalau di rapotnya atau di di pelaporannya. Tapi kalau kemudian pakai jilid dan halaman, maka Anda telah menguasai jilid 4 dan halaman 6. Ini kalau menurut saya wallahu a'lam bishawab gitu ya. Mungkin lebih memudahkan bagi wali murid adalah yang pertama. Itu yang disebutkan adalah di indikator kemampuannya, bukan di halaman dan jilidnya. Kenapa? Biar anak tahu orang tua tahu perkembangannya nih. Kenapa? Saya yakin deh. Kira-kira ketika pakai yang kedua, kira-kira guru wali muridnya ngerti nggak? Jilid 4 halaman 6. Apa yang dimampu nggak ngerti kadang-kadang. Maka menurut saya lebih enak pakai yang pertama untuk laporan ke wali murid sehingga progresnya ketahuan gitu ya. Karena ada yang memang sudah halamannya naik tapi memang masih kemampuan yang sama biasanya begitu. Makanya ada targetan begitu adalah lebih baik dengan tadi jika dengan dengan indikator lebih baik. Tapi ini butuh kerja keras, kemudian yang kedua adalah kerja bareng untuk bedah. Jadi 1 isinya apa, jadi 2 isinya apa, jadi 3 isinya apa, jadi 4 isinya apa, jadi 5 isinya apa, jadi 6 isinya apa. Sehingga nanti ketika di bahasa silabus, di bahasa prosem itu memang lebih detail dan lebih baik insya Allah. Tapi ini tadi ya butuh butuh proses. Kenapa? Kita yang di Purwokerto aja masih belum bisa begitu ya, masih pakai halaman dan jilid begitu. Tapi kalau sekolah cabang-cabang yang lain bisa memberikan support sumbangsi, masya Allah tuh. Jadi kalau bisa contoh nih ya Karawang, kemudian Bekasi, atau kemudian mana lagi begitu ya, Malang atau Bandung atau kemudian Madiun begitu ya, bisa memberikan itu ya, memberikan indikator itu, masya Allah sehargai luar biasa. Ini ada sumbangsih wakaf antum deh, sedekah jari antum untuk MPP begitu ya, untuk Indonesia insya Allah. Kenapa? Ini bisa ada perbedaan di sistem pelaporannya. Kalau biasanya hanya jilid dan halaman, tapi nanti pelaporannya adalah sudah dengan oke, nggak apa, jilid 4 halaman 6 boleh, tapi nanti keterangannya apa nih? Jadi menguasai perbedaan sin sukun, ta sukun, dan shin sukun. Seperti kalau saya pernah lihat rapot anak TK di Alisat Purwokerto itu ya. Seperti itu. Anak mampu menguasai huruf alif alif berakat fathah sampai dengan, karena itu baru 1 bulan ya, karena 1 bulan atau 1 terminan berarti sampai dengan h atau sampai kho. Ketahuan berarti kemampuannya adalah anak menguasai huruf alif berakat fathah sampai kho dibaca dengan bacaan pendek, selesai. Jadi orang tua paham betul ini apa begitu ya. Apalagi mohon maaf nih ustadz-ustadz sekalian, ketika sekarang ini ketika kita belajar tartili ataupun Al-Quran metode apapun itu, sekarang ini memang kita sangat butuh bantuan wali murid tuh. Karena ketika di sekolah nggak mungkin untuk tatap muka, wali muridnya memang kalau nggak ngerti isinya tartili apa, bentuk wali nggak ngerti gitu ya, maka ini agak menjadi masalah besar, sehingga memang perlu ditekankan itu. Sehingga mungkin anak-anak nggak boleh sampai membaca semua, tapi yang penting ini kalau tercapai maka ini bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, ini di penilaiannya. Baik, kenaikan jilid ya. Kenaikan jilid itu, jadi kalau tadi halaman sudah oke, kalau sebenarnya kalau indikator lebih baik ya seperti itu ya. Tapi oke lah, ketika masih belum bisa maka masih pakai itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan tahun depan sudah mulai pakai indikator ya. Mungkin biar kita ada perbaruan nih dalam pembelajaran Al-Quran itu. Kenaikan jilid diuji oleh penguji. Penguji adalah guru yang ditunjuk oleh tim koordinator. Harapannya penguji adalah yang terbaik di sekolahnya ya, untuk menjaga kualitasnya. Untuk saat ini memang MPP belum bisa untuk memberikan pelatihan untuk penguji belum, tapi insya Allah rencana dalam bulan antara Januari sampai Juni ya, insya Allah kalau memang disetujui ada pelatihan khusus untuk Al-Quran koordinatornya. Ini untuk menguasai betul tentang beberapa kompetensi dasar di guru-guru Al-Quran secara umum, dasar dalam sertifikat nanti dari dari MPP dan juga dari pemilik ataupun penyusun dari tartil ini gitu ya, insya Allah. Ini menjadi koordinator, ada penguji di sekolahnya insya Allah. Setelah bertahap nanti ya, bisa pertama dulu koordinator, yang kemudian nanti guru-guru yang lainnya. Harapannya koordinator ini adalah bisa menjadi
pimpinan atau menjadi pentasih juga di sekolah-sekolahnya. Nah, kenaikan ini dilakukan dengan cara apa? Bisa dengan cara acak ya, berhalaman begitu, atau dengan lembar uji. Nah, ini kita di MFP sudah menerbitkan lembar uji juga. Ini adalah satu halaman ya untuk jilid 1. Ini dikuasai semua dari huruf alif sampai dengan ya. Ini kalau selesai ini, insya Allah kalau bisa semua lulus, berarti insya Allah dikatakan lulus di jilid 1. Ada sampai jilid 6 sudah ada semua, insya Allah nanti saya share juga di tim gitu ya, untuk jilidnya saja ya, untuk lembar ujinya gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana cara menilainya? Nah ya, ini ada laporan ya. Oke, ini laporannya Ustaz. Sekalian, jadi ini yang dilakukan di kita di Purwokerto kemarin. Mulai seperti ini adalah setiap kenaikan jilid itu ada laporannya. Begini laporannya, jadi ada nama, kelas, unit sekolah, guru pengampunya siapa. Karena begini, kenapa guru pengampu penting buat bahan evaluasi? Contohnya begini, dalam satu kelompok mungkin ada 15 orang anak. Ternyata di satu itu hampir anak-anak itu rata-rata salah di huruf wo misalkan. Salah semua tuh. 90% salah. Kalau 90% salah berarti yang keliru siapa? Gurunya nih, bukan anaknya. Kenapa? Berarti mengajarkannya tidak betul. Sehingga rata-rata anaknya keliru di huruf yang sama tuh. Jadi kenapa guru pengampu ini penting disebutkan? Karena bukan mau menilai Quran, bukan, tapi lebih nanti evaluasi kita sebagai sekolah, sebagai koordinator untuk ada beberapa guru yang mungkin mereka kurang teliti sehingga memang perlu diperhatikan. Karena biasanya begini, kalau dari kelompok itu yang kurang 1 atau 2 atau 3, oke lah, berarti masih anaknya. Tapi kalau yang kurang lebih dari separuh lebih gitu ya, kurang, bisa jadi gurunya yang kurang dalam menanamkan konsepnya. Karena memang kita tadi saya katakan bahwa masing-masing kita punya kelebihan dan kekurangan. Ada guru yang pintar banget, ya, maksudnya bagus sekali ada, tapi ketika penanganan konsepnya kurang ada. Ada guru yang mungkin hafalannya sedikit, kemudian makhrajnya bagus, tetapi ketika penanganan konsepnya bagus banget tuh. Kita punya pengalaman di Purwokerto itu. Kita punya beberapa guru yang muda-muda yang masya Allah ya, hafalannya banyak, tapi emang karena baru fresh graduate gitu ya, itu penanganan konsepnya kurang sehingga anak-anaknya banyak keliru di bahasanya. Tapi ada beberapa guru yang secara hafalan mungkin tidak begitu banyak, tapi hasil anak-anaknya luar biasa. Ternyata mereka pandai dalam menanamkan konsepnya. Maka antum kita sebagai guru itu pastilah punya kelebihan dan kekurangan. Ada guru yang hafalannya baik tapi penanamkan konsepnya kurang. Ada guru yang memang hafalannya sedikit tapi konsepnya bagus begitu ya. Ini saling bantulah gitu, saling meningkatkan. Oke. Itu di penilaian di tiap jilidnya. Bagaimana dengan kelulusannya? Nah, kelulusan itu ada ujian komprehensif dilakukan oleh koordinator di tiap sekolah setelah dianggap lulus dengan predikat dijidan di atas 80 ya. Apa indikator dari komprehensif itu? Ini ada indikatornya. Jadi komprehensif itu adalah semua kemampuan yang ada di 1 sampai 6 itu dikuasai dengan baik. Indikatornya ada di sini, kita lihat ya. Contohnya, di 1 sudah disebutkan. Jadi anak-anak suruh membaca, maka dilihat ini ada ada skornya gitu ya. Ini jilid 1, 2, 3, kemudian jilid 4, 5, 6 itu ada indikator semua, diisi semua gitu ya. Kemudian nanti baru di rata-rata kalau nilainya jayidan di atas 80 misalkan, itu maka dianggap lulus. Jadi nggak 100% tidak begitu, tapi 80%. Karena saya yakin bahwa ketika anak-anak baru selesai tartili pun kadang-kadang masih ada yang masih lupa. Makanya emang di mana-mana begitu ya, di mana-mana kita memberikan pengertian kepada para guru bahwa anak-anak selesai metode apapun itu tidak langsung bisa baca Al-Quran dengan baik langsung, pasti butuh pengkondisian kebiasaan dulu, sehingga ketika dia langsung disuruh baca, tes langsung disuruh baca mushaf yang besar, pasti akan agak kaget, apalagi kalau tulisannya berbeda. Sehingga emang ketika misalkan oleh wali murid, oh bisa dilihat dulu. Memang belum ada pembiasan bacaan, makanya emang kalau selesai tartili kemudian langsung menghafal tanpa ada tahsin, tanpa ada membaca, mengulang-ulang bacaannya gitu ya,
ada tilawah tidak ada, saya yakin tidak akan istiqomah. Tapi kalau ada tahsinnya, ada tilawahnya, itu lebih baik lagi. Karena kita rata-rata lebih bagus manakala ada di tilawahnya. Maka kenapa saya pepetkan nih? Biar nanti di kelas 2 selesai dulu tartilnya, nanti di kelas 3 kita biasakan dulu baca dulu nih. Kenapa? Karena biasanya begini. Contoh, mohon maaf sekali ya. Ada beberapa metode tuh. Kelas 6 baru selesai di program itu. Kira-kira sebelum jilid itu selesai, mereka baca Quran nggak? Rata-rata nggak baca Quran. Lulus SD lah. Ya kalau nanti SMP-nya ke Alisat pula atau sekolah-sekolah yang kemudian membaca Al-Quran, mereka bisa. Tapi ketika di SMP-nya ternyata tidak ada program baca Quran lagi, ya hilang lagi. Kenapa? Karena memang kesempatan bacanya dihapuskan, dihilangkan atau dipangkas di pembelajaran metode membaca itu. Makanya harapannya adalah kenapa kita memangkas metode membaca itu cuma 2 tahun? Karena 4 tahun itu kita membiasakan anak-anak membaca dulu agar nanti di kelas SMP sudah terbiasa sehingga tidak perlu lagi dia mengulang lagi lah bacaan-bacaannya, karena harapan seperti itu. Baik, itu selesai Ustaz. Nah, pas sekali.